Halo semuanya, selamat datang di Kartun Karya Tulis nih. Tadadadeg deg deg deg. Terima kasih udah mampir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir. Seperti yang udah ada di judul, saya akan membahas tentang buku 7 Keajaiban Rezeki. Rezeki bertambah, nasib berubah dalam 99 hari dengan mata kanan. Ini penulisnya dari Ipo Santosa, pakar otak kanan, penulis mega bestseller, penerima Muri Award. Di sini langsung ada tulisan bestseller karena memang saya belinya itu di tahun 2014. Itu kalau di sini sih langsung dicetakan ke 30 karena cetakan pertamanya itu ada di tahun 2010. Oh ya, sedikit penjelasan untuk segmen ini. Saya bikin kartun karya tulis nih. Jadi saya akan membahas tentang berbagai macam buku yang khususnya udah saya baca. Terus saya bakalan menjelaskannya dari bab ke bab. Jadi tidak semuanya nanti saya paling rincikan sedikit-sedikit. Dari bab itu apa aja yang dibahas, apa aja yang jadi inti dari topiknya, lalu atau tentang apa sih yang spesial di bab itu. Oke. Terus apa lagi ya? Jadi paling kedepannya dari segmen ini ya membahas khusus tentang buku-buku. Jadi mungkin untuk para pembaca buku atau para penulis buku, mohon izin untuk membahas buku-bukunya. Untuk calon pembaca juga mungkin bisa sedikit ada gambaran, buku apa yang pengen saya baca, terus apa kira-kira isi dari bukunya, kira-kira seperti itu. Terus ini keluaran percetakan Alex Media Komputindo. Untuk percetakannya kalau nggak salah tadi saya baca di Gramedia ya kalau nggak salah. Iya, dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Terus ditulis oleh Ivo Santosa, artistik Ahmad Subandi, desainnya itu Toko Tetsu. Oke, langsung aja. Ini di sini ada langsung ke daftar isi. Di sini ada bacalah. Terus di sini ada bab 1 sidik jari kemenangan, 2 sepasang bidadari, 3 golongan kanan, 4 itu simpul perdagangan, bab 5 itu perisai langit, bab 6 pembeda abadi, 7 pelangi ikhtiar, terus ada lampiran bonus, terus ada profil penulis yang tidak lain dan tidak bukan Ivo Santosa sendiri. Untuk pembahasan pertama itu bacalah itu garis besar dari buku ini, dari bab 1 sampai bab 7 kira-kira apa yang garis besarnya itu apa yang akan dibahas, seperti itu. Terus kira-kira seperti itu kurang lebih. Lanjut ke di bab 1 itu pembahasannya tentang apa yang akan kita tuju, dan di sini dikasih kolom ya lumayan besar untuk kita nulis impian-impian kita, cita-cita kita, apa yang ingin kita capai.
Ya di sini bisa dibaca mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau beli. Ya karena ini cetakan terakhirnya tuh ya saya beli bukan cetakan terakhir sih. Saya beli di 2014 emang buku lama. Kalau dari sekarang 2021 mudah-mudahan ada ya, tapi karena ditulisnya tuh kalau misalkan sudah tidak ada di toko buku bisa dipesan di nomor yang tertera. Nah, di sini di dalam buku ini ada nomornya atau bisa ke websitenya tanya ke Gramedia. Mungkin kayak gitu kali ya. Terus di sini bab satunya sidik jari kemenangan. Saya di sini nulis apa yang jadi cita-cita dan alhamdulillah ya beberapa ada yang tercapai, tapi bukan saya mendewa-dewakan mengagung-agungkan buku ini, tapi memang ya karena rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang kita tekuni atau kita benar-benar serius kita kejar ya mudah-mudahan cepat atau lambat akan tercapai. Tapi yang saya ingin sharing di sini, saya beberapa menulis. Salah satunya saya mau, karena di waktu kuliah ada program berangkat ke Jepang itu dulu untuk training di sana 3 bulan, dan alhamdulillah saya bisa lolos seleksi dan berangkat ke Jepang tahun 2015 seperti itu. Terus untuk di bab ini saya karena nggak tahu awalnya tuh mau nulis apa, diisi apa, ini saya sampai nulis apa, saya kasih sidik jari saya sidik jari saya, terus tanda tangan, terus ya sama cita-cita saya. Lanjut ke bab kedua, sepasang bidadari. Jadi ada sepasang bidadari yang akan apa ya, memperlancar impian kalian. Jadi sepasang bidadari ini ya siapa mereka ya harus baca sendiri, harus kenapa di sini dijelaskan secara detail. Itu kalau misalkan dibaca akan mengerti kenapanya gitu. Jadi sepasang bidadari ini kita harus berkesinambungan gitu antara cita-cita kita dengan sepasang bidadari ini gitu. Jadi agar kita lebih apa ya, lebih semangat, lebih fokus untuk mencapai tujuan kita seperti itu. Terus lanjut di bab 3, golongan kanan. Nah, golongan kanan ini lebih terfokus membahas tentang otak kanan. Jadi otak kanan itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tapi kebanyakan sih membahas kelebihannya. Terus kalau nggak salah itu ada perbandingan dengan otak kiri. Jadi kayak misalkan sembuh. Jadi kalau sedikit spoiler di sini tuh, kalau misalkan dipakai otak kiri tuh kira-kira kesembuhannya tuh kayak gimana. Terus untuk kalau misalkan kita pakai otak kanan tuh kayak gimana, kita cara sembuhnya, ikhtiarnya tuh kayak gimana gitu, kurang lebih seperti itu. Terus di bab 4 itu ada simpul perdagangan. Jadi simpul perdagangan ini dibahas secara gamblang itu tentang ya berdagang. Jadi oh iya, untuk disclaimer ini pendekatan pendekatan dari buku ini benar-benar dari segi aspek ketuhanan. Jadi khususnya sangat kental banget itu, selalu disisipkan amalan dan apa ya,
saran dari penulis untuk mengikuti ajaran Islam sendiri gitu. Untuk simpul perdagangan itu balik lagi itu ngomongin tentang perdagangan, khususnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdagang, sukses di perdagangan. Jadi membahas secara gamblang tentang perdagangan dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira kayak gitu. Terus di bab 5 itu ada perisai langit. Perisai langit itu lebih mengkerucutkan pembahasannya tentang sedekah. Jadi sedekah itu misalkan sedekah itu memperlancar kita untuk menggapai suatu tujuan. Sedekah itu kita bisa kesembuhan dengan cara sedekah. Terus apalagi menenangkan hati dengan sedekah, itu segala macam tentang sedekah itu dan segala manfaatnya, keistimewaannya itu dibahas di bab 5 perisai langit. Seperti itu. Kalau untuk percaya atau tidak untuk sedekah, misalkan kita sedekah terus itu kan pasti uang kita berkurang ya, makanya dibaca langsung. Kalau saya tidak bisa meyakinkan karena saya cuman mau sharing aja tentang buku ini, karena ya bisa dibilang buku ini sangat bagus sih. Kenapa saya juga baru sharing di 2021 ya, saya mulai mungkin serius di YouTube juga baru tahun-tahun kebelakangan ini. Awalnya kan di 2020 saya mulai bikin video lagi. Terus nanti di belakang saya mencoba sedikit sharing-sharing apa yang saya mulai pikirin dari setelah membaca buku ini gitu ya. Lanjut ke pembeda abadi. Nah, pembeda abadi ini sudah jelas apa yang menjadi perbedaan kalian dengan orang lain. Sebagai contoh, penulis itu dari Ipo Santosa itu dia menulis branding, self branding dia itu otak kanan. Jadi karena mungkin dari buku-buku sebelumnya juga dia membahas tentang otak kanan, akhirnya dia bisa menulis buku lanjutannya, memberi seminar sampai dia dikenal banyak orang. Itu ya karena self brandingnya itu adalah otak kanan, seperti itu. Terus misalkan kita sebut Bapak Pembangunan, nah itu kan udah jelas. Atau siapa lagi, pokoknya kurang lebih kayak gitulah ya. Atau misalkan kita sebut Naruto, gitu pasti semua orang tahu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk pembeda abadi ini, apa yang menjadi pembeda kalian semua dengan yang lain. Jadi kalau misalkan disebut satu kata, misalkan ada teman kalian yang jago main bola terus tendangannya kenceng, jadi tendangan kilat tuh siapa, nah itu pasti kalian langsung tahu. Nah itu contohnya untuk pembeda abadi, seperti itu. Terus di bab 7 itu ada pelangi ikhtiar. Pelangi ikhtiar itu saya udah kasih kesimpulannya. Itu dibahas ada benar-benar karena di bab 7 dan ada 7 aspek juga yang menjadi pembahasan inti dari bab 7 ini, yaitu pelangi ikhtiar. Yaitu ada impian, tindakan, kecepatan, keyakinan, pembelajaran, kepercayaan, keikhlasan. Nah, kalau impian tuh
seperti yang tadi ngulang di bab 1 itu, impian-impian kita mau ngapain gitu, apa aja yang kita akan tuju, apa aja yang akan kita uh, capai gitu, dari ya entah jangka pendek, jangka panjang, kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti aja deh itu, di belakang aja saya coba sharing-sharing. Terus untuk tindakan, nah tindakan itu ya harus dilakukan gitu. Misalkan kita mau ngerjain PR, minimal niat duluan, niat. Nah, katakanlah itu impian, wah mau ngerjain PR dan selesai. Apa yang harus dilakukan kalau masih males-males? Nah, tindakannya apa? Ya bangun, misalkan kalau lagi tidur-tiduran, bangun dari tempat tidur. Apalagi tindakan selanjutnya, cuci muka biar nggak ngantuk. Nah, tindakan-tindakan selanjutnya itu kayak gitu sampai tujuan itu tercapai, yaitu selesai ngerjain PR. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kecepatan. Nah, kecepatan itu apa yang harus kalian kerjakan terus dipercepat. Misalkan ngerjain PR, ntar aja lah, kan PR-nya buat besok. Nah, kadang-kadang atau malah selalu, jangan selalu deh, seringnya itu ngerjain PR malah pas di jam misalkan masuk sekolah tuh di jam 7. Nah, itu biasanya sengaja bangun pagi-pagi untuk berangkat sekolah itu di setengah 7 baru ngerjain PR. Nah, itu di zaman saya dulu, karena ini sekarang tahun 2021, mungkin sekarang lagi zamannya sekolah online gitu kan ya. Ya nggak tahu juga kalau untuk sekarang, tapi kalau zaman saya dulu itu kayak gitu. Belum ngerjain PR, pagi-pagi berangkat, pagi-pagi itu juga ngerjain. Nah, kecepatan itu jadi maksudnya kita ngerjain ya duluan gitu. Misalkan hari ini untuk besok ada PR, ya udah kerjain sekarang. Nah, akhirnya kan cepat selesai. Mungkin ada PR lanjutannya bisa dikerjain lagi. Jadi besok tuh udah santai gitu. Bukan besok itu malah cepet-cepetan buat ngerjain PR, kan jadi hati juga nggak tenang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Otomatis juga sama yang udah ngerjain tuh kan beda kan. Kalau yang udah ngerjain kan paling ya udahlah, tinggal sekolah aja, udah nggak ada tanggungan lagi buat ngerjain PR apa segala macam kayak gitu. Terus pembelajaran yaitu, jadi kita harus banyak-banyak dipelajarin juga untuk apa aja yang akan kita lakukan gitu. Terus itu kita juga harus pelajarin apa sih PR nih, PR apa sih yang akan kita kerjakan. Misalkan kalau misalkan tiba-tiba PR-nya matematik, terus kita malah mikirnya kita pikir itu kesenian, ternyata matematik. Nah, itu harus dipelajarin lagi. Terus cara menyelesaikannya, misalkan akar-akaran, misalkan dua akar apa bla 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 segala macam. Nah, itu kan harus dipelajarin. Nah, untuk bisa menyelesaikannya kan itu harus dipelajarin. Nah, itu kita pelajarin dulu gitu. Terus kepercayaan. Nah, kita harus percaya kalau kita tuh bisa apa segala macam, ya kan. Karena kalau misalkan kita nggak percaya dengan kemampuan kita sendiri, ya bagaimana kita bisa ngelakuin apa yang harus kita kerjakan, atau apa yang bisa kita lakukan untuk menggapai cita-cita kita gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Terus di sini keikhlasan. Semuanya kita udah
belajar, semuanya kita udah kerjain, udah ikhtiar. Nah, balik lagi kita harus ikhlas, segalanya harus dilakukan dengan ikhlas. Karena kalau misal tanpa keikhlasan kita ngerjain yang gak ikhlas, kita malah jadi beban, jadi apa ya, nggak happy gitu kan. Sudah ngerjain kita malah nggak ikhlas, itu bener apa enggak ya, atau salahnya di mana ya, ya udah harus ikhlasin aja, apapun resikonya kita harus tanggung, ikhlas, dan ya dijalanin gitu. Intinya ikhlas. Ya itu ikhlas juga apa ya, syarat untuk apa ya, tenang gitu. Kita jadi nggak mikir macam-macam kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh di sini ada bonus ya kalau nggak salah. Oh ya, ada lampiran biangnya keajaiban. Nah, biangnya keajaiban nih, spoiler lagi itu, semuanya spoiler sih. Jadi dia penulis mengkaitkan karena apa sih saya nulis buku ini, apa sih fakta-faktanya. Nah, jadi dia nulis tentang di Al-Quran ada pembahasan seperti ini gitu. Jadi mengungkap fakta, khususnya di, kalau nggak salah itu di dalam konteks pembahasan di Al-Quran kayak gitu. Jadi misalkan di ayat berapa, terus misalkan tentang perdagangan itu di surat apa gitu, terus ada dari Al-Quran tuh berapa kali dibahas tentang sholat, tentang ikhlas, perdagangan apa segala macam. Nah itu dibahas. Terus tentang bonus, nah jadi dia penulis itu gimana ya, ini bilang ada bonus 1.350.000. Jadi dia dipisah-pisah, Anda mendapatkan ini gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ini buku bagus, kalian harus baca. Terus ada profil Ipu Santosa yang baru saya pelajarin sih, ya memang ada beberapa buku yang bagus-bagus juga. Itu di sini ada nggak ya? Di sini ada percepatan rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan. Terus apa ya, tentang marketing juga kalau nggak salah. Terus ya kayak gitu, ya kurang lebih kayak gitu. Terus kalau buat sharing-sharing terakhir, udah 23 menit. Untuk untuk sharing-sharing dari buku ini, saya ya kenapa itu pertanyaannya, kenapa saya beli buku ini di 2014 terus baru menyelesaikan baca di 2021, ya itu karena dari 2014 ya alhamdulillah gak lama dari buku ini. Jadi beli buku ini juga perjuangan. Kalau nggak salah saya beli di Gramedia itu kalau nggak salah 75.000, yang seingat saya ya, tapi nggak tahu benar apa enggak, itu sekitar segitu. Terus penuh perjuangan karena dulu itu di kosan, saya ngekos di Yogyakarta itu, untuk seminggu terakhir itu saya cuman megang 100.000 dan akhirnya main ke Gramedia beli ginian. Ya udah akhirnya cuman hidup seminggu cuman 25.000. Tapi alhamdulillah itu nggak lama saya bisa gimana ya ceritanya ya, langsung alhamdulillah saya bisa keliling Indonesia. Nggak keliling Indonesia sih, mungkin sekitar Jawa lah. Saya berangkat ke Surabaya, Jakarta, terus terakhir ke Bali. Itu dibiayain kampus karena saya ikut
organisasi pariwisata waktu itu. Alhamdulillah. Terus nggak lama dari situ saya diterima lolos seleksi untuk training ke Jepang. Itu berjalan langsung terus. Nah akhirnya ya udah, ini nggak kebaca terus kayak gitu, nggak kebaca lagi, udah baca cuman 2 bab nggak kebaca lagi karena ya itu ya gitu deh. Pokoknya ya sekali lagi nih buku bagus. Oh iya, buat teman-teman dekat saya sih pengen minjemin ini. Jadi dari teman SD saya, SMP, SMA, terus kuliah, kalau ada yang mau minjem buku ini silakan, dengan senang hati saya pinjemin. Bisa langsung kontak saya aja. Terus buat kalian yang belum punya silakan beli. Pengen beliin juga gak ada duitnya juga. Gaya-gaya mau beliin. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Sekali lagi mohon izin untuk mereview karena udah di review. Pokoknya izin untuk review buku selanjutnya. Udah aja kali ya, sekian dulu kurang lebihnya kayak gitu. Kedepannya saya akan mereview buku-buku selanjutnya. Kalau misalkan ada yang mau minjemin buku ya silahkan. Oke deh, itu aja. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir.